Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam sehat untuk kita dan semoga anak-anak kami dalam keadaan bahagia. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kami kita lanjutkan kembali pertemuan kita melalui daring, yaitu pembelajaran ke-6, tema 8, subtema yang ketiga, atau di halaman 119. Hari ini kita akan belajar SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, sudah siapkan anak-anak kami sekalian? Ayo mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran yang kelima, kita sudah belajar cara membuat gambar cerita. Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu menyiapkan alat dan bahan, menentukan temanya, dan membuat sketsa. Nah, setelah ketiga hal tersebut dilakukan, maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah menyempurnakan gambar cerita. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi setelah kita selesai membuat sketsanya, maka haruslah dibuat atau disempurnakan gambar tersebut. Nah, dari sketsa yang telah dibuat dapat disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan garis atau coretan yang dirasa perlu. Nah, tujuannya supaya gambar itu semakin terlihat hidup. Nah, jika garis gambarnya sudah rapi, barulah diwarnai. Nah, dalam mewarnai gambar ini, jika kita memilih teknik kering, maka alat yang kita gunakan bisa berupa pensil warna, oil, pastel, dan krayon. Tetapi kalau sebaliknya teknik basah, maka yang kita gunakan adalah memerlukan bahan pengencer seperti tinta, cat air, cat poster, atau cat minyak. Nah, itulah kira-kira pembahasan pada SPDP hari ini. Nah, untuk bahasa Indonesia kita belajar kembali tentang menemukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ini bukan hal baru lagi bagi kita, sudah beberapa lama kita mempelajarinya. Nah, ingat bahwa urutan peristiwa dalam teks non-fiksi itu memuat informasi atau peristiwa penting yang terdapat pada teks itu sendiri. Nah, kita harus menyajikan urutan peristiwa dalam teks itu secara runtut, ya, atau sesuai alur peristiwa. Nah, biasanya itu sudah ditunjukkan di dalam urutan paragraf-paragraf yang ada dalam cerita, seperti pada teks bacaan gelar Festival Kuwung, Bayuwangi, Undang Bali hingga Yogyakarta. Nah, apa yang diceritakan di sini itu sudah sesuai dengan urutan, baik dengan urutan waktu dan urutan peristiwanya. Nah, anak-anak kami tinggal menemukan apa yang menjadi peristiwa pentingnya, lalu disusun nanti setelah itu menjadi sebuah paragraf baru. Nah, hasil dari paragraf baru itu akan menjadi semacam simpulan dari isi cerita tersebut. Pada pembelajaran PPKN kita belajar tentang arti penting keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, masih ada hubungannya dengan materi yang lalu. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa kita itu adalah masyarakat yang majemuk. Nah, kemajemukan kita itu dapat dilihat dari adanya keragaman sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu nanti bisa anak-anak kami perdalam dengan membaca teks di halaman 122. Nah, kalau nanti anak-anak kami telah membaca, maka kita dapat mengetahui arti pentingnya sosial budaya masyarakat. Nah, keragaman sosial budaya itu harus dijaga dan dilestarikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan menyelenggarakan suatu festival. Nah, festival tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah masing-masing. Ya. Lalu apa arti penting keragaman sosial budaya? Nah, arti penting keragaman sosial budaya masyarakat itu
Di antaranya adalah yang pertama untuk menjadi daya tarik pariwisata. Yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga untuk menambah pendapatan negara. Dan keempat memupuk rasa cinta tanah air. Serta yang kelima meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, itu dia garis besarnya, dan selengkapnya ikutilah video berikut ini. Selamat pagi dan selamat belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan SPDP. Lihatlah di hadapan kalian, ada seorang anak yang sedang menggambar. Di sini kakaknya bertanya, apakah anak tersebut sudah selesai menggambar atau belum? Dan ternyata anak ini sedang menyempurnakan gambarnya. Apa itu menyempurnakan gambar? Menyempurnakan gambar adalah memberi warna sketsa gambar yang telah kalian buat. Nah, masih ingat dengan teknik mewarnai? Teknik mewarnai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik basah. Teknik basah di sini merupakan pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan mengencer. Misalnya seperti tinta, cat air, atau cat minyak. Dan yang kedua adalah teknik kering. Teknik kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Sekarang kalian lihat gambar di hadapan kalian ini. Ini adalah gambar yang masih berupa sketsa. Nah, jika gambar ini disempurnakan, maka akan menjadi seperti ini. Ya, gambar ini disempurnakan dengan memberi warna. Ayo, ingat kembali tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman sosial budaya menjadi ciri khas bangsa kita yang harus kita jaga bersama-sama. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah dilaksanakannya Festival Kuwung. Tahukah kamu mengenai Festival Kuwung? Atau pernahkah kamu melihat Festival Kuwung? Nah, kedua gambar ini adalah gambar ketika dilaksanakannya Festival Kuwung. Festival Kuwung ini berasal dari Banyuwangi. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun oleh warga Banyuwangi. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan juga menghibur. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis ada di sana, seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab. Nah, mereka menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan. Masing-masing suku dan etnis menampilkan budaya dari sukunya tersebut dengan menarik. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Nah, gambar di bawah ini juga merupakan gambar ketika dilaksanakannya Festival Kuwung. Menarik sekali ya, dan beruntung sekali jika kalian pernah menyaksikan atau pernah terlibat dalam Festival Kuwung ini. Festival Kuwung merupakan salah satu sarana memperkenalkan budaya daerah di Indonesia. Nah, budaya daerah ini memberikan arti penting dalam keragaman sosial budaya, karena sejatinya Indonesia itu hidup dalam keberagaman.
Berikut ini adalah arti penting keberagaman sosial budaya. Yang pertama, dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, memupuk rasa cinta tanah air. Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata. Selain itu, sikap mengembangkan saling menghargai itu sangat bermanfaat. Apa saja manfaatnya ya? Yang pertama, sikap saling menghargai dapat bermanfaat untuk menghindari perselisihan antar suku. Kemudian, dapat mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Berikutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Keberagaman sosial budaya di masyarakat harus kita lestarikan. Dengan demikian, keberagaman tersebut tidaklah punah. Bangsa Indonesia sudah seharusnya bangga dengan keberagaman budaya yang dimiliki. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak setelah mengikuti penjelasan Pak Guru dan video yang barusan Anda tonton ini, maka kerjakanlah tugas-tugas yang ada di buku paket seperti yang Pak Guru sajikan di slide terakhir ini, yaitu di halaman 119, 121, dan 123. Hanya isian, tolong ditulis yang rapi. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.